Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara Bu. Dan sebelum masuk ke pertanyaannya, di sini saya dengan Ibu siapa? Saya dengan Nurul, Ibu Nurul. Ibu Nurul, saya boleh mempertanyakan 5 pertanyaan Bu tentang operasional bank syariah. Boleh, silakan. Yang tahap pertama, kalau boleh tahu, Ibu di sini bekerja sebagai apa dan kesehariannya bagaimana? Kalau saya posisinya adalah RM Preferred, jadi Preferred Relationship Manager. Jadi saya pegang untuk nasabah yang prioritas atau yang dengan saldo di atas rata-rata. Kalau kita minimal di 500 juta, jadi 500 up itu nasabah keluar saya. Kalau hari-harinya bantu nasabah untuk transaksi, akuisisi nasabah baru, sama biasanya menjalin kerjasama aja sih sama nasabah. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yang paling sering nih buat kami di sekolah bertanya-tanya, gimana sih cara kerja bank syariah yang tanpa bunga ini? Jadi kalau dibilang syariah tanpa bunga, konteks bunganya dulu apa? Kalau bunga itu kan begini, kamu pinjam 100 juta, saya kasih kamu, terus saya bilang balikin 105 juta ya, 5 jutanya adalah bunga yang saya kasih ke kamu. Kalau syariah kita nggak berdasarkan itu, kita berdasarkan barang. Jadi kita kayak jual barang. Kamu butuhnya apa? Butuhnya beli mobil, butuhnya beli rumah. Jadi nanti saya akan kasih kamu berbentuk rumah. Misalnya harga rumahnya 1 miliar. Saya bilang boleh ya, saya jual ke kamu harganya 1 miliar 100 juta. Kamu cicil 15 tahun. Halal atau enggak itu nanti di antara perjanjian kita berdua. Kamu setuju nggak sama harganya? Kalau kamu setuju, maka jadinya bisa jadi transaksi. Jadi tidak berdasarkan uang, tapi berdasarkan barang yang diinginkan sama nasabah itu. Jadi berdasarkan barang yang kita mau. Betul. Nama akadnya murabahah atau jual beli. Jadi kita jual barang, bukan jual uang. Kalau di konven kan biasanya, dari konvensional biasanya dia nggak nasabah minjem uang ke bank, itu kan nggak perlu kasih tahu dia mau ngapain. Dia mau bayar hutang, dia mau usaha, dia mau kawin gitu kan, itu nggak perlu. Kalau di syariah underline-nya harus ada dia butuhnya buat apa, pendidikan, berapa, mana brosurnya, berapa biaya pendidikannya, kalau mau buat pernikahan mana rincian yang mau dibayarkan ke pernikahannya. Jadi barang perlu diketahui jumlah uang yang tersebut diminta itu kebutuhannya buat apa. Itu di syariah bedanya di situ. Kalau misalnya pertanyaan kedua, itu kan kita masih belajar ini ya Bu, produk atau jenis tabungan apa yang paling cocok buat anak sekolah kayak kita? Kalau buat anak sekolah sekarang udah jago-jago ya pada main handphonenya, pasti udah sering banget check out. Kalau kita biasanya sih yang penting, yang pertama kita banyak tabungan itu yang tanpa biaya administrasi. Kita ada namanya ID Pahala. ID Pahala ini produknya CMB Niaga Syariah, dia bisa untuk menabung untuk pribadi seperti biasa, kayak kita menabung biasa, ataupun untuk keperluan mau haji atau umroh. Jadi dia dual fungsi. Nah kalau yang ini bebas biaya administrasi, jadi uangnya adik-adik tidak akan dipotong untuk administrasi bank, tapi juga akan mendapatkan fasilitas yang sama nih sama rekening yang ada di CMB Niaga lainnya, kayak automobile-nya sama, kemudian ATM-nya sama. Kalaupun misalkan mau coba-coba bisnis, misalnya pakai untuk jualan online apa segala macam, itu nanti bisa upgrade lagi untuk teknologinya pakai Octobis gitu. Kalau untuk dari fasilitasnya ya, paling kalau untuk anak zaman sekarang masih nabung kan ya, paling tabungan itu sih yang paling versatile lah, tanpa biaya administrasi. Itu ada aplikasinya juga Mbak? Iya, nanti akan ada tetap mobile bankingnya, jadi tetap bisa transaksi seperti biasa. Bedanya kita pakai akadnya nanti ada wadiyah sama mudharabah. Kalau wadiyah itu dia titipan, jadi tanpa bagi hasil. Jadi gini, kalau kalian kan nyimpan ke bank itu kan ada bagi hasilnya nih, karena kalian udah percaya kepada bank untuk mengelola uangnya. Dari bisnisnya kita kan dapat keuntungannya kita bagi di nasabah, itu namanya bagi hasil. Kalau wadiyah dia nggak mau bagi hasil itu, jadi dia nitip aja ke bank, tidak kita kelola. Kalau satu akad lagi namanya mudharabah, itu dia ada bagi hasilnya. Nanti bagi hasilnya itu tergantung dari jumlah uang yang kamu simpan.
Berarti dibagi dua sama kita sama perusahaan. Iya, betul. Jadi bank itu kan sistemnya sebenarnya sebenarnya kalau untuk bisnis keluarga bank itu kan ada dua, simpan dan pinjam, sama kayak koperasi. Kamu simpan dapat keuntungan, kamu pinjam kamu dapat margin. Nah kalau untuk tabungan masuknya ke simpanan. Jadi kalau kamu naruh uang ke bank itu nanti akan dapat keuntungan yang akan dibagi dua antara pengelola kami bank dengan nasabahnya. Terima kasih Bu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih Bank Syariah bisa memastikan bahwa semua usahanya itu dia benar-benar halal sama sesuai syariah? Kalau halal haram itu kan sebenarnya tipis ya. Yang pertama, garda pertama kami pasti pengetahuan syariah dulu. Jadi petugasnya semua akan kita edukasi tentang halal haram, kemudian untuk akad-akad apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, apa saja syarat syah halal dalam transaksi muamalah. Kalau sudah semua petugasnya aware terhadap peraturan tersebut, barulah kita bertransaksional. Nah, transaksional sendiri kalau di syariah itu pasti setengahnya dakwah. Jadi sambil kita transaksi sama nasabah, sambil kita tuh kasih tahu ke nasabah, ini loh Bu, cara transaksi di bank syariah ini seperti ini. Terus untuk memastikan lagi nih, selain layer ketiga setelah kita diedukasi, kita bertransaksi juga sekalian dakwah, sama yang terakhir kita punya dewan pengawas syariah. Itu bedanya kita sama bank konvensional. Kalau bank konvensional kan layar atasnya adalah komisaris, terus direktur, gitu kan. Kalau di syariah ada satu lagi namanya dewan pengawas syariah. Biasanya itu diduduki oleh orang-orang yang quote-unquote mungkin berilmu ya, contoh ustadz, kiai, atau misalnya petinggi-petinggi di muslim gitu. Nanti dia akan mengawasi itu setiap produknya kita sebelum di launching ke nasabah, itu akan dilihat dulu udah benar belum kaidahnya, udah benar belum akadnya. Kita ada 3 layer itu sih. Jadi kalau untuk transaksi hari-harinya dilakukan oleh petugas yang sudah diedukasi, di awalnya pun kita ada dewan pengawas syariah. Jadi insya Allah sih sudah di verify lah gitu. Terus kalau untuk kita nih yang nantinya kan SMK, terus kita mau masuk ke dunia kerja, kira-kira apa sih namanya, keahlian apa sih yang dibutuhkan untuk misalnya masuk ke bank syariah ini? Kalau bank syariah sendiri sebenarnya kalau bank kalau terkait jurusan hampir terima semua jurusan ya. Karena di kita balik lagi sebelum dia akan running di kita, dia akan dapat pelatihan terlebih dahulu, itu secara teknis, perbankan syariahnya ataupun perbankan dasarnya. Jadi kayak misalnya kalau jadi teller, customer service, itu kan ada skill basicnya ya, skill untuk ngomong sama orang, skill hitung uang, itu kan diadakan pelatihan terlebih dahulu. Jadi hampir semua terima. Kalau misalnya syaratnya apa aja sih kalau misalnya mau masuk, ya mungkin administratif ya, lulus ada 2 ijazah. Kalau kita mulai dari S1, seingat aku D3 atau S1 ya, aku lupa, kayaknya S1 sih. Nanti setelah S1 tinggal daftar kalau misalnya ada rekrutmen. Biasanya sih mulai dari CS sama teller dulu, nanti baru kan naik lagi, tergantung dari karir, aspirasi karirnya mau kemana. Kalau dia mau di operasional, maka dia akan larinya ke service manager. Tapi kalau dia mau ke bisnis, bisa kayak saya jadi relationship manager. Oke, spesifik itu jurusannya? Ada yang spesifik kayak perbankan syariah, ekonomi, statistika, itu pasti kepake. Cuma kalau untuk secara keseluruhan sih, karena kita ada pelatihan terlebih dahulu, itu bisa akomodir semua jurusan. Itu boleh daftarnya maksudnya rekrutmennya dari umur berapa? Umur kayaknya setelah lulus kuliah itu berapa sih, 21, 22 iya, 21, 22 ya kayaknya udah bisa rekrut sih kita. Soalnya teman-teman yang di frontliner semua pada masih muda-muda, iya sih semua. Untuk yang pertanyaan yang terakhir, kalau misalnya ada terjadi kerugian, itu gimana mengelolanya? Nah kalau levelnya kerugian itu kalau di bank itu kayak sahabat yang tidak kita inginkan datang, pasti ada aja namanya kerugian. Namanya orang berbisnis kan bisa aja kena rugi. Makanya kita ada namanya BSMA, jadi kayak manajemen resiko. Jadi resiko itu kita kelola. Contoh gini, misalnya orang minjem nih sama kita, misalnya dia kabur gak bayar gitu kan.
Nah itu kan untuk kerugian nih pada kami gitu kan, mana udah kita beliin rumahnya, udah dia kabur gitu kan. Nah itu gimana kita mengelola resikonya. Nah kalau resikonya itu sendiri biasanya kita yang pertama kita verifikasi dulu di awal, orang ini siapa, identitasnya, pekerjaannya di mana, track recordnya di mana. Kalau di bank itu nanti kita ada namanya slip OJK. Jadi setiap orang yang bertransaksi perbankan yang punya rekening, punya gaji itu akan terrecord di Bank Indonesia. Nah kita nanti bisa lihat tuh riwayatnya dia lah gimana, dia pernah nunggak nggak di bank lain, dia pernah nunggak nggak di pay letternya gitu kan. Itu kita lihat dulu di awal. Nanti setelah itu nanti ada visit dari kita akan wawancara nasabahnya, tapi nggak langsung kayak saya mau wawancara bapak ya, kayak gitu. Kami sebagai petugas udah di training untuk bisa melihat nasabah ini seperti apa, kamu kayak gimana orangnya, kira-kira orangnya amanah enggak. Seenggaknya secara level awal kita udah kenal nasabahnya. Nah yang ketiga baru pengikatan jaminan. Tadi kan kita ngomongin soal barang ya, berarti kan barangnya itu tersebut harus mengikat secara hukum. Contoh rumah, sertifikatnya kan kami pegang terlebih dahulu. Contoh mobil, BPKB-nya kita pegang dulu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya berarti kita selesaikan secara hukum. Kalau itu salah satu cara mengelola resiko. Kebanyakan sih di awal ya, kalau di akhir kan mungkin lebih ke tim yang menanggulangi nanti. Kayak kita punya tim collection, kita punya tim legal yang siap untuk ngurus lah kalau terjadi yang namanya resiko-resiko yang tidak diinginkan di awal tadi. Banyak bagiannya.